Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan sekarang masuk di Ahkamul Haji. Ahkamul Haji itu berarti berbicara tentang orang itu ditahan, hartanya ditahan, disita, supaya dia tidak menggunakan hartanya atau mentasarufkan hartanya. Itu namanya Ahkamul Haji. Kayak contoh, orang itu masih kecil, masih berbalita, dan dia ini punya hak waris yang cukup besar dari bapaknya, waris tunggal umpamanya, dan otomatis jatuh kepada anak ini, anak tunggal laki-laki. Maka kemudian anak seperti ini perlu dihajar, hartanya perlu dihajar oleh walinya, karena memang anak masih belum balita ini tidak mungkin dia mentasarufkan hartanya yang sekian banyak itu. Kalau umpamanya dia nanti dibiarkan tidak dihajar namanya dari hartanya yang begitu banyak, maka hartanya akan rusak, habis, karena dia ini belum tahu tentang kaidah-kaidah tentang masalah harta. Itu namanya Ahkamul Haji. Baik, wal hajru ala sittatin. Wal hajru ala sittatin. Dan hajar ala sittatin atas 6 golongan atau 6 kelompok atau 6 jenis orang. Apa tadi? Yang namanya hajar tadi adalah menahan hartanya, ditahan dulu, hartanya ditahan supaya tidak diadu, yakni as-sabiyi wal majnuni wasafid al-mubadiri limanihi wal muflisi alladhi irtakabathu ad-duyun wal maridi fi mazada ala turuti wal abadi alladhi lam yu'dandahu fi tijarati. Ini ada satu as-sabi, anak yang masih
kecil, anak yang masih kecil, yang masih belum balita, anak yang masih belum balita. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ini kalau umpamanya anak kecil ini dipegangi uang banyak, yang terjadi adalah kerusakan pada harta tersebut. Ini bagian daripada satu dari'ah, bagian daripada satu dari'ah. Satu dari'ah itu apa? Dalam kaidah ushul fikih itu ada istilah satu dari'ah. Satu dari'ah itu berarti menyumbat kepada hal-hal yang nantinya mengantarkan kepada sesuatu yang mafsadah. Saya contohkan satu dari'ah pada zaman dulu di Muhammadiyah, di Masjid Tarjih. Di Masjid Tarjih dulu itu sempat ada yang namanya fatwa hukum bahwa memasang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu haram. Dulu sempat seperti itu. Lah ini dimaksudkan adalah untuk satu dari'ah, supaya tidak ada pengkultusan terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah itu namanya satu dari'ah. Pada zaman Nabi sempat dilarang untuk berziarah kubur, ya, sempat dilarang untuk ziarah kubur karena pada waktu itu masih dekat kepada akidah jahiliyah. Ini namanya satu dari'ah. Anak kecil asobi yang punya harta banyak, maka supaya untuk satu dari'ah menutup kepada kerusakan-kerusakan, maka uang ini tidak diberikan ke anak itu. Maka uang ini perlu dihajar, dalam tanda kutip disita dulu, dipegang oleh walinya, supaya anak kecil ini nanti tidak mentasarufkan harta itu dengan mubadir dan tidak benar, tidak boleh seperti itu. Ada jenengan itu jadi seorang paman, paklik, jadi paklik. Jenengan punya kakak yang punya anak satu-satunya laki-laki. Secara hukum waris kalau anak satu laki-laki ya wis semuanya lari ke anak laki-laki tersebut gitu. Tapi pas ketika bapak atau kakak jenengan itu meninggal, itu anak ini masih kecil. Nah, masih kecil. Maka mungkin secara hukum ada wasiat umpamanya dari kakaknya, dari kakak jenengan, supaya harta ini disimpan dulu, jangan diberikan sebelum anak ini sudah dewasa. Nah itu namanya hajar. Tapi biasanya orang zaman sekarang itu yang dititipi untuk menghajar harta itu malah tidak jujur, malah. Boleh tidak kalau umpamanya hajar itu dilakukan oleh pemerintah setempat, ulil amri setempat, ya boleh saja. Yang jelas memang ada orang yang menghajar dan dia memang sesuatu yang amanah, orang yang amanah di dalam rangka untuk memegang harta ini supaya tidak ditasarufkan yang tidak benar. Baik, as-sabiyi. Yang nomor 2 adalah majnun. Majnun itu orang gila. Ya kita paham lah, kalau ada orang gila itu dia pegang uang, pegang harta, yang terjadi kan kerusakan. Karena dia nanti akan mentasarufkan hartanya itu dengan tidak benar, menjadi orang gendeng, jadi orang gila. Maka ada walinya atau mungkin pemerintah ulil amri yang punya kebijakan, wis harta itu disimpan dulu, dicatat, uangnya orang ini 1 miliar, wis disimpan dulu. Nanti begitu orang itu sembuh, psikisnya oke dan seterusnya, uang ini akan diberikan. Itu hajar. Yang ketiga, wasafi al-mubdili limalihi. Asafi itu kayak semacam orang bodoh, idiot. Orang bodoh, orang idiot. Al-mubdili yang menghambur-hamburkan, yang memubazirkan limalihi dengan terhadap hartanya dia. Namanya orang idiot, mohon maaf ya. Orang idiot, orang yang bodoh, orang yang jahil. Dia punya uang banyak, hartanya akeh. Kira-kira yang terjadi
Ya kerusakan itu dia akan menghambur-hamburkan uang itu seterusnya. Itu perlu dihajar, bukan dihajar, dihajar. Kemudian wal muflis alladzi irtakabathu ad-duyunu. Al muflis itu orang yang bangkrut, Pak. Sementara dia ini terlilit utang. Orang yang bangkrut dia itu terlilit utang. Dia punya perusahaan. Dan dia itu kemudian bangkrut dan dia terlilit utang yang cukup banyak. Maka boleh pemerintah itu atau orang yang punya piutang tersebut itu menyita asetnya dia. Ini demi kemaslahatan juga. Ya demi kemaslahatan orang itu juga. Jadi hajar ini juga terambil pendekatan istislam. Kalau tadi pendekatan satu dariah, sekarang juga ada namanya pendekatan istislam. Demi kemaslahatan orang yang dihajar tadi itu, Pak. Demi kemaslahatan orang yang dihajar tadi itu. Kalau tidak begitu, wah dia bisa tidak karu-karuan. Dia punya perusahaan, kemudian bangkrut, utangnya banyak, sementara dia punya aset dan seterusnya. Maka pas ketika dia itu tidak dihajar, ya dia tidak karu-karuan. Seperti kasusnya sekarang itu Indra Kents. Tahu Indra Kents? Ini hasil korupsi kan sebenarnya. Hasil dia itu dibalik trading, tapi sebenarnya judi. Ini ada beberapa orang namanya afiliator namanya. Dia punya aplikasi, orang itu kelihatannya diiming-imingi untuk trading. Ternyata itu adalah judi. Pasti 90% orang yang ikut itu pasti kalah. Dan uangnya itu si afiliator seperti Indra Kents ini tadi, dia akan mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Bisa sampai 70% keuntungan dari orang-orang yang ikut itu tadi. Makanya hartanya banyak Indra Kents itu. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditahan. Dan ini masih mengejar hartanya itu oleh kepolisian, sudah disita aset-asetnya. Oh dia suka pamer Lamborghini, suka pamer kekayaan yang begitu rupa. Dan sekarang ditelusuri uang ini dari mana. Ini kan secara otomatis Indra Kents ini kalau tidak dihajar, ini maka keuangan itu bisa dilarikan kemana, dicuci dan sebagainya. Padahal Indra Kents ini mau tidak mau secara hukum dia harus mengembalikan kepada pihak-pihak yang dirugikan tadi. Ada Doni Salaman juga. Ini masih dikejar. Doni Salaman tiba-tiba hilang dari media sosial. Ini afiliator ya. Kayak seperti sekarang itu kayak produk broker, tapi brokernya dalam konteks berbentuk afiliator masalah trading. Nanti ke masalah trading itu kaya Pak, memang Pak, kekayaannya luar biasa dia. Gitu. Jadi ini perlu dihajar. Mungkin nanti di tahanan perlu dihajar juga. Tidak hanya sekedar dihajar, tapi juga dihajar juga, karena ada penipuan bahaya. Orang yang bangkrut semacam ini, dia perlu dihajar, ditahan asetnya itu. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang dirugikan. Utang-utangnya dia kan banyak. Nah dalam rangka untuk itu asetnya disita, nantinya akan dikembalikan kepada orang-orang yang dirugikan itu. Itu namanya hajar. Sudah nomor berapa sekarang? Sudah nomor 4. Yang nomor 5 adalah wal maridi. Orang yang sedang sakit. Sakit ini biasanya nanti sampai pada konteks azab sakaratul maut. Fi mazada ala thuluth, di dalam hal-hal berkenaan dengan masalah harta, zada yang tambah ala thuluthi, di atas 1/3. Ini kasusnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya anak perempuan cuma 1 tok. Punya perempuan anak 1 tok, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pas ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu sedang
sakit keras, sakitnya parah, walaupun nantinya akan sembuh, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas nanti akhirnya bisa menyusul untuk hijrah ke Madinah. Pas ketika sakit keras itu Rasulullah mengunjungi menjenguk. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian bilang sama Nabi, ya Rasul, ini uang saya, harta saya semuanya tak taruh di Islam, saya berikan ke Islam. Sama Nabi, lah, tak boleh, tak boleh. Ya Rasulullah, 2/3-nya. Nabi bilang, lah, tak boleh. Ya Rasulullah, separuhnya. Lah, tak boleh. Ya Rasulullah, 1/3-nya saja. Nabi bilang, wasulutu katsirun. 1/3 itu banyak. Maka Nabi bilang, innaka antada'a warafataka aghniya'an khairun min antada'a warafataka alatan yatakaffafuna nas. Nabi bilang begini, kamu meninggalkan ahli waris dalam posisi kaya, kamu meninggalkan ahli waris dalam posisi kaya, khairun, itu lebih baik, antada'a warafataka alatan, daripada kamu meninggalkan yang namanya ahli waris dalam posisi miskin. Yatakaffafuna nas, dia ini minta-minta menjadi beban manusia yang lain. Lah ini ilat hukumnya hajar itu diantaranya itu. Orang yang sakit keras ini dia biasanya nanti dia akan melakukan wasiat yang ngawur, melakukan wasiat yang ngawur, sehingga itu nanti merugikan ahli waris. Nah, orang yang sakit semacam ini perlu dihajar supaya dia itu tidak gampang mengeluarkan wasiat sehingga nanti akan merugikan yang lain, apalagi kalau dia punya utang. Itu ilatnya hukum Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak boleh, pokoknya maksimal 1/3. Orang itu mengeluarkan wasiat. Namanya wasiat itu bukan untuk ahli waris. Namanya wasiat itu bukan untuk ahli waris. Ahli waris ada bagian-bagian sendiri secara syariat. Ada 1/3, ada 1/6, ya, ada separuh, ada bulat, semua. Kalau untuk wasiat ini tidak boleh lebih daripada 1/3. Wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Jangan sampai kemudian merugikan ahli waris. Nah, maka itu konteksnya namanya al-marid fi mazad al-atruf harus dihajar, tidak boleh. Jadi nanti kalau punya harta, duit banyak, itu tetap juga harus memperhatikan keturunan jenengan. Jangan sampai meninggalkan keturunan itu dalam posisi ketleyek. Sementara jenengan uang yang punya harta itu jenengan hambur-hamburkan kepada yang lain. Itu tidak boleh sama Nabi. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam posisi kaya, tadi itu aghniya'an khairun min antada'a waratatakan alatan yatakaffafuna nas. Jadi kata Nabi, kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam posisi kaya, kuat secara ekonomi, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keturunanmu ahli waris kamu itu dalam posisi alatan miskin, melarat, ketleyek yatakaffafuna nas, menjadi beban manusia dan meminta-minta kepada manusia. Ini harus dihajar, Pak, harus dihajar. Kadang-kadang memang orang yang sakit, ada orang tua itu pilih kasih, Pak. Pilih kasih sama anak-anaknya. Ada yang macam itu ya di sini? Tidak ada kalau di sini. Kalau tidak ada. Jadi akhirnya tidak adil di dalam membagi ahli waris, juga tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini juga harus dihajar, harus dihajar. Kemudian wal abdi alladzi lam yu'dan lahu atau lam ya'dan lahu atau lam yu'dan lahu fi tijarati, seorang budak yang tidak diizinkan bagi dia, lam yu'dan lahu fi tijarati, di dalam masalah perdagangan. Jadi namanya seorang budak itu dimiliki oleh juragan, dan yang namanya juragan ini kalau memang dia mengatakan tidak boleh, ya seorang budak itu tidak boleh melakukan apapun. Budak, kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak, tidak ada budak. Makanya kalau ada seorang budak itu kemudian
lari daripada juragannya, maka sholatnya itu dianggap tidak sah. Jadi Rasulullah pernah bersabda ada beberapa orang yang sholatnya itu dianggap tidak sah walaupun dia itu sholat. Itu yang pertama ini tadi, seorang budak yang lari dari juragannya, lari dari majikannya. Kemudian yang kedua itu imam ketika dia ngimami semua jamaahnya itu tidak suka. Ini para ulama banyak yang menyebut jamaah semacam ini tidak sah. Jadi orang imam tapi makmumnya harus 19, maka hukum secara fikih banyak ulama mengatakan jamaahnya tidak sah. Maka yang berhak untuk menentukan imam itu sebenarnya adalah takmir. Dan takmir ini mengerti mana imam yang memang secara kompetensinya bisa bagus, kompetensinya bagus, mampu seluruhnya bagus, dan juga disukai oleh jamaah yang lain. Pak, kalau umpamanya imamnya itu separuh gak senang, separuh senang, piye? Ada jamaahnya 40 orang, sing 20 gak seneng belas, sing 20 seneng, piye kan ada ngono. Maka carilah imam-imam yang memang betul-betul punya kompetensi dan disukai oleh jamaah. Dan kita ini kalau memang tidak disukai oleh jamaah, jadi nyelonongnya jadi imam, padahal secara kompetensi dan mampu seluruhnya tidak benar. Baik, kemudian yang ketiga yang dianggap tidak sah secara fikih itu adalah seorang wanita, seorang istri yang dia itu melakukan nuzuz kepada suaminya, dan suaminya itu masih belum ridho. Ini sholatnya masih belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati ibu-ibu yang nuzuz sama suaminya. Nuzuz itu apa? Nuzuz itu kayak semacam durhaka kepada suaminya, durhaka sama suami. Baik, ini 6 orang yang harus dihajat. Wa tasarrufu sabiyi wal majnuni was-safihi ghairu sahihin. Mentasarrufkannya harta bagi anak yang kecil, orang yang gila, orang yang idiot, itu ghairu sahihin, itu tidak sah, itu tidak boleh, dan itu tidak benar. Anak kecil itu tidak boleh. Anak kecil, orang yang gila juga tidak sah. Ada orang gila melakukan transaksi jual beli, tidak sah. Kalau untuk anak kecil ini jadi permasalahan. Kalau sakok-sakokan anak kecil itu tidak sah. Kalau sakok-sakokan. Tapi ada ulama fikih itu membolehkan untuk anak kecil ketika begini, contoh, jenengan nyuruh anak usia 5 tahun, le awakmu tukokno apa jenenge, tukokne, aku kate ngomong rokok gak enak, le aku iki tukokno ndok 1 kilo ya di warung itu, tukokno ndok 1 kilo di warung itu. Anak ini masih kecil, belum balik dan belum ngerti. Dia dikasih uang, katakanlah yang namanya telur itu 1 kilo berapa sekarang? 20 ya, 20.000. Dikasih uang ini dari 20.000. Beliau yang namanya telur di warung itu. Lah yang punya warung itu ngerti, iki anaknya Pak Agus, kalau begitu. Maka secara hakikinya sebenarnya yang melakukan transaksi itu adalah Pak Agus dengan warung itu. Tapi kalau umpamanya sang anak ini kecil-kecil ini memang betul-betul tasarruf secara mandiri, lah ini banyak perdebatan di kalangan ulama fikih, para ulama fikih. Berkenaan dengan masalah harta, anak yang masih kecil ini memang untuk mentasarrufkan hartanya melakukan transaksi itu ghairu shahihin. Kenapa begitu? Itu tadi loh, ada saddu dzari'ah dan ada maslahah mursalah. Kenapa? Banyak loh anak-anak kecil itu pas ketika dia melakukan transaksi itu digoroi tok.
Jadi kate ngelawan gak wani. Laku beli apa teh, beli ini. Sajane regane mek 2.000. Kalau sing dodol dikei 5.000. Ini jenenge arek cilik kate protes gak wani. Lah itu diantara ilat hukumnya kenapa ulama itu betul-betul membatasi transaksinya anak-anak kecil. Di dalam ketika dia punya harta semacam ini, maka dia itu perlu dihajar. Maka orang anak kecil, orang gila, orang idiot mentasarufkan hartanya itu termasuk kategori ghairu shahih. Kemudian al-muflisu dan utawi wong sing bangkrut yasihu sah tasarruf hartanya itu sah, tetapi fi dhimmatihi di dalam tanggungannya dia. Selama memang nanti ada satu dariah menyumbat itu, selama nanti ada istislah masalah musalahnya, selama hutang-hutang itu nanti sekiranya masih dihitung, itu masih bisa ditunaikan oleh orang yang menghajat dia, maka orang yang muflis itu masih boleh untuk mentasarufkan hartanya. Kalau dia hanya sekedar beli soto, beli rawon, tidak masalah gitu ya. Beli soto, beli rawon, tapi yang jelas hartanya ini tidak boleh diotek supaya nanti hartanya ini untuk membayar hutang ini dihajat. Kalau pada zaman Umar bin Khattab ada namanya Baitul Mal. Ya, dihajat ditaruh di Baitul Mal dulu, itu hartanya ditaruh di Baitul Mal. Kalau di sini di kita ditaruh di mana hartanya? Kuatirnya itu biasanya kalau untuk yang menghajat itu adalah pemerintah setempat, rawan apa namanya, pencucian uang dan seterusnya, dikorupsi. Memang butuh pemerintahan Islam. Duna ahyani malihi, secara tasarrufnya orang-orang muflis itu sah yasihu fi dimadihi duna ahyani malihi, bukan pada konteks pokok hartanya yang tadi itu, yang seharusnya pada posisinya disita untuk menyauri utang-utang. Kemudian watasarruful maridi, dan mentasarrufkannya orang yang sakit fima di dalam masalah harta zada ala thuluthi, yang lebih daripada di sepertiga, maka itu mauqufun tertahan, berhenti ala ijazatil warathati, atas pembolehan izin daripada ahli waris. Ada orang yang sakit pengen mentasarufkan hartanya, terus gini, aku tak wasiat yo, harta ini tak wasiatkan setengahnya maksudnya. Tapi kalau umpamanya ahli warisnya itu setuju, sepakat, maunya ada ahli warisnya dikumpulkan semua. Orang yang sakit ini bilang, uang saya ada 10 miliar. Nanti yang 5 miliar itu saya taruh untuk di masjid, untuk di panti asuhan dan sebagainya. Dan kemudian tinggal 5 miliar itu kemudian dibagi kepada ahli waris itu. Boleh tidak? Nah, ternyata ahli waris itu membolehkan. Kalau semacam itu tidak masalah. Kalau semacam itu tidak masalah. Tapi kalau maunya ahli warisnya bilang, "Yo Pak, nggak boleh dari sepertiga," ya wes, berarti tidak boleh. Berarti dari 10 miliar itu cuma diambil sepertiganya saja untuk diwasiatkan. Itulah yang dimaksud dengan watasarruful maridi fi mazada ala thuluthi mauqufun ala ijazatil warathati min ba'dihi, setelah meninggalnya orang yang sakit tadi. Jadi berarti kalau jenengan itu sakit, jenengan itu sudah sakaratul maut, dan jenengan ingin memberikan wasiat, maka harus diperhatikan ahli warisnya dulu. Ada orang punya anak 5, yang 4 itu anak kandung, yang satunya bukan anak kandung. Berarti kan yang dapat waris itu yang 4 ini. Sementara yang anak kandung ini tidak dapat waris, dia hanya mendapatkan hibah, gitu loh.
Ya berarti pada konteksnya harus ada musyawarah dengan ahli warisnya ini juga. Kemudian wasiat wis kene lho iki tak mau mulai cilik, masmu iki tak mau mulai cilik. Mari ngono awakmu lahir wis tak ibahno wasiat masmu oleh sakmene, ibah sakmene, wasiatnya sakmene. Lah kalau memang mereka setuju, pokoknya tidak lebih dari sepertiga, baru itu dibagi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ya hati-hati kalau masalah ahli waris ini, masya Allah. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi yatba'u bihi ba'da ittihi dan bertasarrufkannya harta bagi seorang budak itu yakunu fi dhimmatihi, itu ada di tanggungannya majikan. Di tanggungannya itu ada di majikan. Majikan inilah yang bertanggung jawab di dalam konteks tasarrufnya seorang budak. Kemudian yatba'u bihi, diikutkan kepada majikannya itu ba'da ini setelah dimerdekakan. Jadi kalau sudah dimerdekakan baru tasarruf harta itu bebas, tidak harus tergantung kepada majikannya. Lihat contoh di masyarakat kita untuk masalah hajat ini di kampung jenengan apa? Contohnya ada nggak kasus-kasus di masyarakat jenengan tentang masalah hajat? Belum ada ya? Atau jenengan baru tahu tentang masalah hajat? Pernah belajar hajat seperti ini? Belum ya? Baru tahu hajat ini? Itu namanya hajat. Ya mudah-mudahan kayak seperti Masjid Al-Falah ini jangan dihajat. Jadi ada seorang, katakanlah ada saat kemarin, contoh saya dapat cerita dari istri mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan kegiatan Isra Mi'raj. Sementara kemudian itu kan ada infak untuk membebaskan tanah di depan masjid 400 juta. Itu sampai hari ini belum kelar-kelar. Lah dilalu kemudian kemarin pas ketika Isra dan Mi'raj itu habis lumayan banyak nasi kotak dan sebagainya. Aku ya rame dulu pas saya mengisi pengajian di luar. Rame akhirnya. Ramenya kenapa? Uang untuk beli puluhan nasi, minum dan sebagainya diundang sekian banyak orang, sekian ratus orang itu ternyata diambilkan dari uang masjid. Diambilkan dari uang masjid, akhirnya rame. Ramenya diantaranya loh, kita ini infak, kita ini sedekah di dalam rangka untuk membebaskan tanah. Lah kok sekarang kemudian dibuat untuk itu Isra Mi'raj, dan ternyata kemudian terungkap fakta bahwa acaranya hari Ahad, hari Jumat itu kumpul sebentar, hari Sabtu pesen, hari Ahad langsung sudah ada acara. Diambil dari uang masjid. Takbir model ini kudu dihajar. Takbir model ini kudu dihajar. Cek gak sembarangan dia mengeluarkan uang. Dan ternyata kemudian yang diajak rapat itu tidak mewakili keseluruhan jamaah, cuma pengurus biasa-biasa. Ini tidak benar juga. Seharusnya ada jamaah. Karena konteksnya apa? Niatnya orang untuk infak, sedekah untuk masjid itu kan macam-macam. Beda kalau umpamanya uang kotak itu ditulisi infak sosial, infak pembangunan, infak apa namanya jadi satunya operasional, ada 3 kotak namanya. Dan kemudian disepakati nanti pas ketika ada semacam itu diambilkan dari uang operasional, ini beda. Tapi kalau uang itu memang tidak dibedakan ini uang operasional, ini uang pembangunan, ini uang sosial, dan kemudian digawe
apa namanya kegiatan semacam itu tadi, rame akhirnya, rame wis. Lapak bilang malu ibu-ibu, bujuku ya cerita ya ruai cerita nipok, tapi bujuku orang keren karena bujuku orang tahu nama Cirebon enggak ada. Itu akhirnya ibu iki papi ibu iki mana tukaran, mana itu tukaran, wis bawa soal itu pengalaman untuk takmir. Takmir di sini selalu tidak perlu dihajar gitu ya. Dan tidak perlu dihajar juga. Kita. Baik, ada yang didiskusikan sebelum kita masuk ahkamus sulhi. Suluh kita masuk, setelah itu suluh itu hukum-hukum berdamai. Berdamai. Ya. Apa? Tapi seandainya harta anak kecil itu dikelola itu boleh ada yang disimpan tapi dikelola. Anak kecil di hartanya katakanlah 1 miliar gitu ya, 1 miliar, kemudian uang 1 miliarnya anak kecil ini disimpan dulu supaya tidak rugi anak ini. Uang 1 miliar itu kemudian dikelola. Pertanyaannya begini, pas ketika dikelola itu kemudian mengalami kerugian, yang bertanggung jawab siapa? Uang 1 miliar diputar untuk usaha oleh Pak Leknya, namanya gitu ya. Lalu setelah dikelola, Pak Leknya bangkrut usahanya. Itu yang bertanggung jawab siapa? Pak Leknya otomatis. Uang itu harus tetap 1 miliar. Pak, bagaimana kalau konteksnya kemudian ini ada pertanyaan juga. Pak Leknya ini ngeramut si dia, nyekolahkan dia, merawat dia, diambilkan dari uang yang miliknya anak ini, hanya sekedarnya saja. Dan kemudian Pak Leknya itu hanya mengambil sekedarnya saja untuk biaya seperti itu. Maka seperti itu boleh. Itu boleh. Dan nanti akan dikembalikan dengan hitungan tertentu itu. Tapi kalau kemudian dikelola, lah muncul dua pertanyaan. Kalau bangkrut dan kalau untung. 1 miliar dikembangkan kemudian menjadi 5 miliar. Ini sih dibalik atau 1 miliar atau masing 5 miliar. Ini juga jadi masalah. Itu jadi masalah. Nah, kalau umpamanya kemudian yang dikembalikan cuma 1 miliar, akhirnya nanti Pak Leknya dapat 4 miliar. Ini kan berbahaya juga. Berbahaya. Seharusnya Pak Leknya juga jujur sebenarnya. Ini pertanyaan di situ. Jadi kalau pengelolaannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, silakan saja. Kalau sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan itu nanti tidak merugikan daripada anak yang dihajar tadi, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah konteksnya pengelolaan itu sudah ada unsur gharar, tidak ada unsur maslahah dan malah merugikan anak yang kecil tadi, maka itu tidak diperbolehkan. Terutama anak yatim itu, terutama anak yatim. Makanya kan sempat ada yang bilang sama saya, Bapak mati meninggal, dia meninggalkan harta. Harta itu kemudian belum dibagi ya, belum dibagi. Anak ini belum dapat. Dokternya malu gawe tahlilan. Dokternya malu gawe tahlilan. Petong dino, 40, 100 itu duitnya sopo. Sementara itu haknya anak yatim ini, malu jadi kan mangan yang sebenarnya itu haknya anak yatim yang belum dibagi. Bisa sampai kita. Itu termasuk hajar juga. Oh, tak ada duitnya sopo sampai utang-utang. Ini anak yatim ini perlu ada haknya di dalam harta itu. Ya. Baik. Ya. Kalau hukumnya orang tua yang untuk meninggal wasiat itu hukumnya apa? Hukumnya? Misalnya kita sebagai orang tua harus membuat surat, memang harus membuat wasiat. Gitu ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu intaro kanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Jadi memang wasiat itu
Di dalam Al-Quran memang dianjurkan. Para ulama menyebut bahwa wasiat itu bukan sesuatu yang wajib, tapi dia oleh Al-Quran disebutkan. Tapi nanti kemudian setelah ayat itu ada kira-kira ketika ada waman khofa min musin janafan au ithman faslaha bainahum itu maka boleh kemudian ada kesepakatan di situ. Wasiat itu bukan sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang mutlak wajib harus menggunakan wasiat, tidak. Tapi kalau mau melakukan wasiat itu ada aturan-aturan tertentu. Termasuk aturan-aturan tertentu itu wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris, dan kalau berkenaan dengan masalah harta yang dikeluarkan itu dalam wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Makanya tadi dalam posisinya orang yang sedang sakit itu kalau lebih dari 1/3 harus mauqufun ala ijazatil warathati. Begitu Pak. Berarti tidak berdosa ya, tidak meninggalkan. Jadi kan umpamanya begini, duitnya pas-pasan dibagi dia lewat tok. Nah itu kan tadi sudah bilang Nabi Muhammad SAW, engkau meninggalkan ahli warismu dalam posisi kuat secara ekonomi itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris itu dalam posisi alatan melarat secara ekonomi kemudian nyatakan papulan nas. Dilihat konteksnya kemudian harta itu ada masalahnya, ada satu dariannya perlu diingat gitu. Karena anaknya mungkin misalnya banyak gitu. Anak banyak itu tidak ada Pak. Ya, anaknya lebih dari satu. Anak banyak lah baik. Lebih dari satu. Orang tuanya nggak meninggalkan wasiat padahal hartanya banyak itu nggak bisa gitu. Tidak. Jadi kalau dia meninggalkan harta dan dia tidak meninggalkan wasiat, harta itu dibagi secara syariat. Jadi untuk membagi waris secara syariat itu tidak harus wasiat, tidak. Jadi memang kalau orang sudah meninggal itu memang secara hukum ya waris itu harus dibagi secara syariat, harus begitu. Kemarin ada yang sempat tanya sama saya, bingung juga jawabannya, itu memang susah sekali. Punya anak 10 Pak. Pas ketika anak-anak yang 9 ini masih kecil, anak pertama itu sudah dititipi oleh bapak. Wes ini kawin, omah iki kok dolen gawe ngeramut adik-adik. Gitu kan. Bener bapaknya akhirnya meninggal jebret. Akhirnya adik ini dia ada merawat adik-adiknya yang 9 ini tadi, merawat adik-adiknya 9. Tapi berselanjut agak dewasa adik-adiknya ini juga bantu kerja dan seterusnya gitu. Dan akhirnya pas ketika sudah mulai agak dewasa, ini mau dibagi waris itu. Harta itu mau dibagi. Akhirnya kakak yang nomor pertama cuma ngasih uang 100 juta kepada adiknya yang 9. Sementara kakaknya ini mendapat lebih daripada 250 juta lebih. Alasannya kakaknya, saya dulu yuk biayai awakmu, biayai pendidikannya awakmu, nyekolahkan awakmu. Jadi awakmu itu saat ini adik-adik protes kabeh. Minta untuk diapa. Sehingga kita tetap ngotot bahwa dulu itu bapaknya bilang omah ini dolen gawe keramut adik-adik. Ternyata omah itu tidak didol, memakai hartanya dia untuk keramut adik-adiknya. Begitu mau dibagi rumah itu dijual, kakaknya dapat 90%, sementara yang 10% dibagi. Nah ini kan masalah jadi. Hukumnya kayak apa model begini? Adik-adiknya ngotot, sudah lengkap dibagi secara waris dulu. Kemudian nanti kami ini akan memberikan sesuatu kepada jenengan ribet kayak apa? Kakaknya tetap tidak mau.
ini hak saya karena rumah ini sebenarnya andai kata dijual ya bisa, tapi tidak saya jual uang saya pribadi untuk biayanya awam ya gitu. Nah itu ya itu contoh. Nah, di masyarakat kita banyak semacam itu. Lihat, karena kalau orang tua dulu mati bisa kira-kira warisan. Makanya itu ya anak soleh itu enak, tapi itu ya anak toleh ya harus tolak. Kadang-kadang rumah orang tua itu supaya cepat mati banget. Yang enak itu kita jadi orang kaya atau jadi orang miskin itu saja. Lihat tadi wong sugih itu ya anak toleh ya gimana. Tapi lihat tadi miskin ya repot juga. Ya yang enak itu jadi wong sugih, anaknya soleh. Enak, duit itu cukup, nggak perlu akeh, tapi cukup. Ya, yang penting kan cukup, kan duit akeh loh. Lihat duit akeh tapi tidak cukup kan ya repot. Lihat duit cukup kan enak, tuku motor cukup, tuku omah cukup, tuku helikopter cukup. Lihat bapak-bapak kayak Nabi mana? Orang-orang bro, guyonan. Cukup ya? Selesai? Baik. Berdepan kita akan bahas tentang ahkam musuh, nanti tentang masalah damai. Untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Bagaimana dan mendamaikan orang yang bersengketa itu terutama di dalam masalah harta. Karena memang di dunia kita masyarakat itu rata-rata sengketa itu mesti urusannya masalah harta, masalah duit. Baik, mudah-mudahan kita ini punya anak-anak yang saleh, mereka adalah orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.